Perkenalkan, saya Redi Ciputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai middle income trap, yaitu kondisi ketika suatu negara mengalami kesulitan untuk naik dari kelompok negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengelolaan utang luar negeri dapat membantu Indonesia keluar dari kondisi tersebut. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan terdiri dari tiga bagian utama. Pertama, kebijakan fiskal sebagai instrumen pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian, yang kedua, kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan utang luar negeri agar dapat mendukung pembangunan tanpa menimbulkan risiko ekonomi di masa depan. Apa sih pengertian middle income trap? Yaitu adalah kondisi ketika suatu negara telah mencapai tingkat pendapatan menengah, namun mengalami kesulitan untuk berkembang menjadi negara berpendapatan tinggi. Penyebabnya adalah biaya tenaga kerja yang sudah tidak murah lagi, sementara kemampuan inovasi, teknologi, dan produktivitas belum mampu bersaing dengan negara maju. Indonesia saat ini termasuk negara berpendapatan menengah atas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang tepat agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami stagnasi dan mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Salah satu strategi yang paling penting adalah meningkatkan kualitas belanja negara. Anggaran pemerintah sebaiknya diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur, transportasi, serta teknologi digital. Investasi pada sektor-sektor tersebut akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat inovasi, dan meningkatkan efisiensi ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan. Selain meningkatkan kualitas belanja negara, pemerintah juga perlu mendorong hilirisasi industri. Selama ini, Indonesia masih banyak mengekspor bahan mentah yang memiliki nilai tambah rendah, serta melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat memberikan insentif seperti tax holiday, tax allowance, dan dukungan pembiayaan bagi industri strategis. Dengan demikian, Indonesia dapat menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi, meningkatkan daya saing industri nasional, serta membuka lebih banyak lapangan kerja berkualitas. Reformasi perpajakan juga menjadi bagian penting dalam kebijakan fiskal. Pemerintah perlu memperluas basis pajak tanpa menghambat investasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain digitalisasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penyederhanaan sistem perpajakan. Dengan penerimaan pajak yang lebih kuat, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pembangunan nasional. Salah satu penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi adalah tingginya ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial, mendukung UMKM, dan mempercepat pembangunan di berbagai daerah. Dengan pemerataan pembangunan, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, sehingga konsumsi dan produktivitas nasional ikut meningkat. Selanjutnya adalah kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas ekonomi agar iklim investasi tetap kondusif. Ada 4 hal penting. Pertama, menjaga inflasi tetap rendah sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar biaya impor dan risiko investasi dapat ditekan. Ketiga, mendukung pembiayaan sektor produktif seperti industri manufaktur, teknologi, pertanian modern, dan energi terbarukan. Yang keempat, memperluas inklusi keuangan melalui digital banking, sistem pembayaran elektronik, dan pembiayaan UMKM sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan. Utang luar negeri sebenarnya bukan sesuatu yang buruk apabila dikelola secara produktif. Pemerintah sebaiknya menggunakan
Utang untuk membiayai investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, energi, teknologi, dan konektivitas digital. Sebaliknya, penggunaan utang untuk belanja konsumtif harus dihindari karena tidak memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga harus menjaga rasio utang pada tingkat yang aman agar tidak membebani APBN. Ketergantungan terhadap utang dalam mata uang asing juga perlu dikurangi karena dapat meningkatkan risiko ketika nilai tukar rupiah melemah. Setiap proyek yang dibiayai utang harus dievaluasi berdasarkan manfaat ekonominya, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam pengelolaan yang baik, utang dapat menjadi alat pembangunan, bukan menjadi beban bagi generasi mendatang. Menurut saya, agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap, yang paling penting bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga meningkatkan produktivitas nasional. Indonesia harus mulai bertransformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kita tidak bisa terus mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja murah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Singapura berhasil menjadi negara maju karena berinvestasi pada pendidikan, teknologi, dan inovasi. Oleh karena itu, kombinasi antara kebijakan fiskal yang produktif, kebijakan moneter yang menjaga stabilitas, dan pengelolaan utang yang sehat harus diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di masa depan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kesimpulannya, untuk keluar dari middle income trap Indonesia memerlukan sinergi antara kebijakan fiskal yang produktif, kebijakan moneter yang menjaga stabilitas ekonomi, serta pengelolaan utang luar negeri yang efektif dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya.